Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ekspedisi iman, jumpa lagi dengan saya Bang Irfan, kemudian ada Bang Nizam dan juga Bang Yudi. Kembali lagi di segmen misteri. Nah, baik Ustaz, sebelum kita ini bahas lebih lanjut ya kaitannya, nanti sekarang kita akan bahas tentang awas mencela sakit demam. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, gitu mungkin bisa dijelaskan Ustaz definisi demam itu, sakit demam itu seperti apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat ekspedisi iman, bahwa sakit demam merupakan sebuah kondisi naiknya suhu tubuh manusia. Suhu tubuh normal manusia 36 sampai 37 derajat Celcius. Artinya ketika di atas itu berarti terindikasi demam. Kalau di bawah 36 atau 37, di bawah itu berarti kedinginan tubuh manusia itu, bahkan kalau ekstrim itu yang disebut dengan gejala hipotermia. Nah, hipotermia itu penurunan suhu tubuh yang ekstrim. Sedangkan demam itu kenaikan suhu tubuh, bisa sedikit ataupun banyak. Nah, kalau tinggi sampai 40 berarti itu sudah termasuk ekstrim. Gitu. Ya, tentu dibarengi dengan gejala-gejala yang lain seperti kejang-kejang kadang gitu ya. Kalau demamnya terlalu tinggi. Dalam Islam sendiri bagaimana Ustaz? Apabila ada orang yang mencela penyakit demam ini Ustaz? Ya. Jadi secara khusus memang ada larangan untuk mencela ketika orang sakit demam atau kita mengalami sakit demam, kenaikan suhu tubuh tadi. Jadi Rasulullah itu pernah menjenguk seorang sahabat perempuan, ya Ummu Said itu atau Ummu Musayyib itu dengan mengatakan karena si sahabat perempuan ini mencela sakit demam yang ada pada dirinya. Lantas Nabi mengatakan la tasubbil humma. Janganlah engkau mencela sakit demam, sakit panas. Fa innaha, karena sesungguhnya sakit demam itu tudhibu khotoya ibni Adam. Itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan, menghapuskan kesalahan anak manusia. Kama yudhibu al-kiru khobasal hadid. Sebagaimana sebuah tungku yang mampu membersihkan kerak-kerak pada ceret atau pada panci begitu. Nah, secara khusus disebutkan sakit demam itu celaannya dilarang karena di sana dengan sakit demam dan kita bersabar dengan itu, maka kita akan digugurkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh sakit demam itu. Nah, apakah sakit demam saja? Ternyata secara umum Rasulullah juga mengatakan semua hal yang tidak mengenakkan, termasuk duri yang menusuk pada seorang muslim, mayusibul muslima min wasobin wala nasobin wala hamin wala husnin hatta bisyaukatin yasukuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Jadi tidaklah sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik dari rasa lelah karena bekerja, rasa lelah karena menuntut ilmu, kan begitu ya. Kemudian rasa lelah karena dakwah, atau kegelisahan, kesedihan, kegalauan, bukan karena memikirkan dunia, bukan, tetapi kesedihan karena yang menimpa dia tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Inginnya ketika ujian seorang pelajar pengennya dapat 100 karena dia belajarnya itu sudah ngebut maksimal, ternyata dapat 75 misalnya, maka sedih. Nah, kesedihannya, kegalauannya, termasuk duri yang menancap pada dirinya, nah, itu kalau disikapi dengan sabar, maka tentu akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosanya. Lantas, apakah nggak boleh untuk berupaya menyembuhkan sakit? Boleh, karena itu ikhtiar. Tetapi kalau bersabar dengan ikhtiar itu karena sakitnya,
maka tentu akan mendatangkan pahala dan menggugurkan dosa. Masya Allah, itu larangan menghina gitu Ustaz ya. Kemudian kalau misalnya kita tuh demam Ustaz, kira-kira apa yang perlu kita lakukan saat demam itu Ustaz? Ya, jadi yang pertama secara medis. Ya. Secara medis kita harus mengetahui gejala-gejalanya. Jadi ketika mau sakit itu kan tentu kita merasa nggak enak badan itu. Nah, kalau sudah seperti itu, coba untuk istirahat, ya minum air putih yang banyak. Ini secara medis nih. Kemudian makan bergizi, ya, bukan MBG, bukan bergizi gratis. Karena ternyata ya ada korupsi berkedok gizi. Ya. Nah, ketika sudah banyak makan bergizi, terus istirahat cukup, minum air putih yang banyak, insya Allah cepat pulih, nggak sampai ngedrop. Kalau ngedrop sungguhan, ya, karena panasnya terlalu tinggi, maka yang pertama sikapnya adalah sabar. Yang kedua, ya istilahnya menerima qada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berusaha untuk berobat, berikhtiar agar diberikan kesembuhan. Nah, lantas kalau nggak berobat karena kekurangan dana, ya, maka bersabar karena ada seorang sahabat yang penyakit ayan. Lantas kata Nabi, apakah engkau mau aku doakan agar sembuh dari penyakit ayan? Sahabat ini nggak mau, sahabat perempuan ini nggak mau. Tapi minta didoakan agar setiap dia kambuh ayannya itu tidak tersingkap auratnya, tidak terlihat auratnya. Karena dia tahu ketika dia sabar dengan penyakitnya tersebut, maka dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah milih nggak disembuhkan, tapi terjaga auratnya. Baik, luar biasa sekali teman-teman ekspedisi iman, itulah tadi ya penjelasannya kaitannya dengan tidak boleh mencela sakit demam. Baik, mungkin demikian, sampai jumpa di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.